Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh Duta BPJS Kesehatan yang saya cintai dan banggakan. Kita semua mengetahui bahwa melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Persero yang kita cintai ini bubar tanpa likuidasi dan mulai 1 Januari 2014 beroperasi sebagai BPJS Kesehatan. Program jaminan kesehatan sebagai salah satu program yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menugaskan kepada kita untuk mengelola program berdasarkan prinsip asuransi sosial. Model pengelolaan ini merupakan alternatif sistem pembiayaan kesehatan yang memang sudah banyak digunakan di berbagai negara. Dalam sistem ini ada 3 fungsi utama yang harus dijalankan. 1. Pengumpulan pendapatan atau iuran atau revenue collection. 2. Pengumpulan risiko atau risk pooling. Dan 3. Pembelian atau purchasing. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ketiga fungsi tersebut dijabarkan sebagai tugas, wewenang, hak dan kewajiban kita BPJS Kesehatan untuk menjalankan amanat pemerintah ini dalam pengelolaan program jaminan sosial bidang kesehatan di negara kita. Karena itu, BPJS Kesehatan adalah aset negara yang harus kita banggakan dan kita jaga. Fungsi baru ini tentunya berdampak perubahan yang mendasar pada organisasi kita. Pada masa lalu, sebagai BUMN, fungsi kita utamanya sebagai pembeli atau purchaser. Kita diberi anggaran untuk menjalankan fasilitas kesehatan atau pemanfaatan pelayanan kepada peserta. Sekarang, kita harus menjalankan 3 fungsi sekaligus. Fungsi pertama, revenue collection, dilanjutkan risk pooling, dan yang ketiga, purchasing. Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan ini, BPJS Kesehatan harus berubah tata kelola organisasinya melalui penyesuaian kebijakan, baik yang bersifat strategis maupun operasional. Keberhasilan penyelenggaraan sistem asuransi kesehatan dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Ketersediaan sumber dana yang cukup dan sustain bagi penyelenggaraan program. 2. Penggunaan dana yang optimal untuk biaya pelayanan kesehatan dan biaya operasional. Dan 3. Terpenuhinya aksesibilitas finansial terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Manajemen telah melakukan penyesuaian strategi organisasi dengan mendefinisikan kembali misi, visi, tata nilai, strategi utama, sasaran strategis, serta inisiatif-inisiatif strategis yang diikuti dengan perubahan organisasi, baik secara struktural maupun kultural. Sejalan dengan fungsi BPJS Kesehatan sebagai badan yang mengelola keuangan, rencana strategis terkait dengan pengelolaan iuran, rekrutmen, dan administrasi peserta, serta penjaminan pelayanan kesehatan harus disusun dengan baik guna menjaga keberlangsungan organisasi dan program itu sendiri. Demikian pula dengan perencanaan strategis untuk aspek-aspek pendukung lainnya, seperti SDM, struktur organisasi, dan proses kerja serta teknologi. Monitoring dan evaluasi internal organisasi terhadap proses pengelolaan program harus dapat diikuti secara efektif melalui indikator-indikator yang terukur, yang relevan, dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara signifikan. Banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Pendekatan-pendekatan terdahulu banyak yang sudah tidak relevan lagi dalam merespon tantangan organisasi yang lebih besar saat ini. Perubahan organisasi melalui pengembangan struktur dan perangkatnya diikuti penyempurnaan proses bisnis dan alur kerja terus dilakukan dan diharapkan dapat mendorong perilaku kerja yang lebih sesuai dengan tantangan saat ini.
Komitmen yang tinggi dari seluruh duta BPJS Kesehatan menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan perubahan organisasi. Perubahan organisasi yang sangat mendasar ini tentunya perlu dikomunikasikan secara efektif oleh seluruh senior leader, agar duta BPJS Kesehatan memiliki pemahaman yang sama akan tantangan organisasi saat ini. Tantangan yang besar kita hadapi saat ini berasal dari eksternal dan internal organisasi. Namun demikian, potensi permasalahan di internal organisasi yang sepenuhnya berada di dalam kendali kita hendaknya dapat diminimalisir untuk menghadapi timbulnya permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Duta BPJS Kesehatan yang kami banggakan. Tugas utama BPJS Kesehatan sebagai pengelola dana jaminan sosial adalah memastikan terjadinya keseimbangan antara dana yang masuk berupa iuran peserta dan dana yang keluar untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kepada peserta, termasuk cadangan teknis yang dipersiapkan untuk periode tahun berjalan dan dibentuk lagi pada tahun berikutnya. Sekarang tidak ada lagi akumulasi cadangan seperti yang dilakukan BUMN, karena sistem asuransi kesehatan sosial selalu dikelola berdasarkan metode Pay as you go. Salah satu fungsi utama organisasi yang harus kita jalankan dengan baik adalah mengumpulkan iuran, baik iuran dari pemerintah, iuran pemberi kerja, maupun iuran peserta, serta mengembangkannya secara optimal untuk keberlangsungan program, dan tentunya keberlangsungan program akan berdampak langsung kepada keberlangsungan dari organisasi yang kita cintai ini. Cakupan peserta menjadi tantangan tersendiri. Pada masa transisi, subsidi silang sempurna pada cakupan semesta sebagaimana dalam program asuransi kesehatan belum dapat terpenuhi, sehingga kesetaraan dalam akses finansial kepada penduduk sebagai tujuan program sulit dicapai karena adanya proses pentahapan untuk menjadi peserta tanpa dapat dihindari. Bias seleksi sebagai dampaknya akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan program secara jangka pendek maupun jangka panjang. Merekrut peserta dari kalangan pekerja sektor formal merupakan strategi yang dilakukan di negara-negara lain di awal berjalannya program asuransi kesehatan sosial. Oleh karena itu, prioritas utama kita sekarang ini adalah merekrut pekerja penerima upah. Tentunya hal ini harus disertai kesiapan internal organisasi untuk mengelolanya. Sebagai Badan Pengelola Dana Masyarakat, pengelolaan program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan diatur dengan peraturan perundangan. Namun demikian, harus kita ketahui bersama bahwa peraturan tersebut masih perlu banyak penyempurnaan. Adalah tugas kita untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam menyempurnakan undang-undang tersebut. Selain itu, harus dipahami pula bahwa perubahan sekarang ini tidak semata dialami organisasi kita saja. Perubahan juga terjadi pada sistem negara. Karenanya, kita perlu membangun strategi komunikasi eksternal terhadap seluruh pemangku kepentingan agar terbangun persepsi yang sama tentang program dan peran BPJS Kesehatan. Harapannya akan terbangun reputasi yang baik bagi organisasi. Kita harus pula menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan program yang diamanatkan kepada kita sangat membutuhkan dukungan dari berbagai institusi dan lembaga terkait. Oleh karena itu, aliansi strategis harus dibangun dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan dan pengembangan program asuransi kesehatan sosial sangat bergantung pada kemampuan badan penyelenggara dalam memberikan jaminan pelayanan dengan biaya yang efektif. Karenanya, pengendalian biaya merupakan salah satu tantangan terbesar. Pengalaman di hampir seluruh negara yang menggunakan skema yang sama seperti kita, biaya pelayanan kesehatan per kapita meningkat lebih tinggi dari inflasi pada umumnya dan juga lebih tinggi dari kenaikan gaji atau penghasilan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab membuat konsep dan mekanisme pengendalian biaya yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lain pihak, kita tetap harus dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta tetap memenuhi standar mutu yang telah ditentukan.
Dengan fungsi BPJS Kesehatan yang luas dan semakin kompleks, sistem informasi dan teknologi tidak bisa lagi hanya sebagai faktor pendukung. Ia harus berubah menjadi tulang punggung organisasi dalam mengelola program. Besarnya bisnis yang kita kelola saat ini, baik dari jumlah peserta, fasilitas kesehatan, maupun dana yang dikelola, menuntut adanya pengelolaan sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat menunjang efektivitas serta efisiensi proses kerja. Sistem informasi dan teknologi adalah investasi organisasi yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, pengembangan yang dilakukan harus direncanakan dengan baik dan selaras dengan proses bisnis yang dibangun dalam sistem kerja organisasi. Mari kita ubah Cara berpikir Dan bekerja untuk keberlangsungan program dan organisasi serta kemajuan bangsa.